Kamu mungkin gak akan percaya kalau aku bilang putus baik-baik itu gak selalu berujung baik. Aneh ya, tapi faktanya putus baik-baik justru sering dijadikan perpisahan yang paling berat. Putus baik-baik adalah kondisi ketika dua orang sama-sama sadar kalau hubungan ini sudah gak bisa dilanjutkan. Bukan karena benci, bukan karena ada orang ketiga, tapi karena sama-sama tahu kalau bertahan justru akan lebih menyakitkan. Orang-orang yang putus baik-baik biasanya punya banyak alasan. Ada yang terhalang restu, ada yang cintanya sudah habis pelan-pelan, ada juga yang terpisah oleh keadaan, pekerjaan, atau latar belakang hidupnya. Alasan-alasan yang gak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku pernah bilang, kalau ada satu hubungan yang paling rumit di dunia, itu adalah hubungan antara manusia. Karena dari situlah kita bisa sesakit-sakitnya dan juga sebahagia-bahagianya. Putus baik-baik itu nggak enak, percaya atau enggak, memang nggak enak, tapi nggak pernah ada fase itu. Fase dimana aku menerima keputusan berpisah. Meskipun aku masih sayang, karena mengingat kebersamaan dengannya justru jadi hal yang paling menyakitkan, yaitu ibarat luka yang penawarnya sekaligus. Yang paling berat dari putus baik-baik adalah kita nggak punya cukup alasan untuk membenci. Kalau putus dengan rasa benci, setidaknya kita punya alasan untuk menjauh. Tapi kalau putus baik-baik, yang tersisa yang tersisa justru kenangan baik, dan itu jauh lebih sulit dilupakan. Kita tahu keputusan ini baik untuk kedua belah pihak, tapi melupakan ternyata nggak semudah menyetujui perpisahannya. Kadang sedih ya harus melepaskan seseorang yang kita sayangi dan pengen bilang, aku masih butuh kamu di sini. Tapi kita juga sadar kalau bersama dia, luka itu akan terus berulang. Lucunya, kita memilih dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Kehilangan yang paling berat adalah kehilangan sesuatu yang baru saja kita miliki. Jika Tuhan memberikan satu permohonan untuk mengembalikan satu orang dalam hidup kita, mungkin aku akan menjawab iya. Bukan karena aku lemah, tapi karena waktu itu aku pergi bukan karena tak cinta, melainkan karena keadaan. Tapi aku juga pernah dengar kalimat ini. Jika dia bukan untukmu, Tuhan akan mematahkan hatimu karena Tuhan sayang. Mungkin benar, Tuhan gak ingin kita disakiti berulang kali oleh cinta yang gak ditakdirkan untuk kita. Yang lebih menyakitkan dari putus cinta adalah putus tapi masih cinta. Karena sayang itu ternyata gak selalu harus bareng. Aku sering mengulang kalimat itu dalam hati, tapi sayangnya gak mesti bersama. Mungkin suatu hari nanti, saat kita sudah bahagia dengan hidup masing-masing, kita akan menoleh ke belakang dan sadar, oh ternyata ini pelajarannya. Aku belum sepenuhnya bisa bilang, ayo kita kembali asing, karena jujur saja aku masih takut. Takut kehilanganmu dan ternyata ketakutan itu benar-benar terjadi. Ada perbedaan antara dua kalimat ini, yaitu aku ingin dia dan gak harus dia. Dan mungkin dia telah patah hati terhebat yang pernah aku punya. Di situ, di satu sisi itu aku ingin menunggu. Di sisi lain, aku belajar mengikhlaskan. Karena memperbaiki kadang hanya mengulang cerita dengan buku yang sama.
Dan yang paling berat dari semua ini adalah saat kamu menjauh, menganggap aku tidak ada, menganggap kita tak pernah punya kisah, padahal aku masih mendoakanmu. Aku minta pada semesta, semoga kamu dipertemukan dengan orang yang bisa memahami kamu, menurunkan ego kamu, dan membuat kamu bahagia. Aku nggak lagi memaksakan kamu untuk kembali. Aku juga ingin kamu baik-baik aja, karena setelah putus baik-baik, kamu akan selalu punya tempat khusus di hatiku, bukan untuk kembali tapi sebagai pelajaran. Cukup seperti ini saja, putus baik-baik, dengan kenangan yang juga baik. Kalau memang kita nggak bisa kembali, nggak apa-apa. Aku cuma ingin melihat kamu bahagia, dan mungkin itulah arti putus baik-baik. Berpisah, tapi masih saling mendoakan.